Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sampaikan, panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini masih kita diberikan hidayah untuk mengkaji wawasan-wawasan tentang keislaman. Dan tak lupa salawat serta salam pada junjungan kita Rasulullah SAW, ya, agar kita senantiasa menjadi umatnya dan dapat mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil hisab. Jamaah semua, malam ini saya mohon maaf agak terlambat karena memang tadi kesulitan sinyal sehingga saya tidak bisa mendownload ataupun mengupload, ya. Jadi baru sekarang saya bisa lakukan. Malam ini kita kaji tentang ta'aruf. Apa itu ta'aruf? Ta'aruf adalah asal katanya dari bahasa Arab, ta'arafa ya ta'arufu, artinya saling mengenal. Jadi ta'aruf itu kalau orang saling kenalan, ta'aruf bisa melakukan baik dengan sama jenis maupun lawan jenis. Nah, malam ini yang kita kaji ta'aruf itu adalah terkait dengan bagaimana mengenal lawan jenis. Bagaimana ta'aruf itu dilakukan, ya. Nah, motif ta'aruf itu ada beberapa hal dan kita lihat ayatnya dulu. Ayatnya itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari aw untha. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, sungguhnya kami telah menciptakan kalian dari pria dan seorang wanita, lalu menjadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kalian saling kenal mengenal. Ya, jadi Allah sudah ciptakan anak cucu Adam itu begitu banyak dan dipersilakan untuk saling kenal mengenal. Ayat ini konteksnya masih dengan bisa berkenalan dengan siapa saja, bisa dengan sama jenis maupun lawan jenis. Ya, jadi saling kenal mengenal artinya ada interaksi, ada komunikasi, lalu saling memberikan manfaat. Nah, ta'aruf dalam motif kita malam ini adalah ta'aruf untuk mengenal lawan jenis. Nah, ta'aruf untuk mengenal lawan jenis ada beberapa motif. Yang pertama, orang ingin mengenal lawan jenis karena ingin menikah. Artinya dia sudah memiliki persiapan, sudah siap secara usia, sudah memiliki nafkah atau penghasilan untuk menafkahi pasangan dan bangun keluarga, anak-anaknya juga. Dan dia sudah usianya sudah cukup, memang saatnya untuk menikah. Maka ketika dia sudah siap semua, dia harus mencari pasangan, dicarilah lawan jenisnya untuk dikenali, dicocokkan dengan dirinya, apakah cocok atau tidak, apakah saling menumbuh chemistry atau tidak. Nah, itu namanya ta'aruf. Jadi memang ada orang melakukan ta'aruf karena ingin menikah. Yang kedua, karena kesengsem. Sebenarnya dia belum siap-siap banget nikah. Kesiapan nikah itu hanya dari usianya saja yang sudah balik gitu, ya. Secara penghasilan dia masih pas-pasan, belum yakin untuk bisa membangun rumah tangga yang dia harapkan. Tapi di depannya ini ada seorang pria tiba-tiba datang untuk melamarnya, atau tiba-tiba ada seorang wanita di hadapannya. Dia kesengsem, tertarik, jatuh cinta, jatuh hati, ingin memiliki. Lalu dilakukan ta'aruf walaupun belum siap-siap benar. Nah, yang ketiga ada juga karena galau. Dia melihat orang lain punya pasangan, dia sendirian. Akhirnya dia coba cari perempuan atau cari laki-laki untuk ta'aruf supaya dia ada tambatan hati istilahnya. Yang keempat, ada orang ta'aruf untuk iseng-iseng aja, hanya ingin memuaskan syahwat. Ya, dia berkenalan supaya dapat gandengan, supaya dapat teman berbagi katanya, padahal teman bermaksiat itu. Tapi setan membungkusnya menjadi teman berbagi maksiat maksudnya. Dibungkus dengan berbagai kata-kata yang indah agar terkesan bukan maksiat. Nah, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, ta'aruf yang benar itu adalah karena ingin menikah. Maka ketika dia melakukan karena ingin menikah, dia sudah siapkan visi pernikahan, sudah ada di gambaran di kepalanya bagaimana rumah tangga yang akan dibangun, sudah ada gambaran bagaimana menafkahi rumah tangga, menafkahi anak-anaknya kelak, ya. Itu sudah ada semua. Dan dengan begini dia akan mencari pasangan bukan hanya sekedar cantiknya saja, bukan hanya sekedar tampannya saja, bukan sekedar kekayaannya saja, tapi dia melihat seseorang yang memang pantas untuk hidup bersama dengannya. Jadi hanya orang yang ingin menikah yang akan mencari itu. Dia bisa menampilkan masalah-masalah penampilan, ketampanan, kecantikan, kerupawanan bisa ditampilkan. Dia pasti akan mencari laki-laki atau wanita yang baik untuk menjadi pasangannya, yang bisa memahami dirinya, yang bisa sabar hidup bersamanya, yang mau berbagi kehidupan dalam sebuah rumah tangga. Beda dengan yang kesengsem. Dia akan mengupayakan orang yang ada dalam hatinya itu untuk menjadi pasangannya, gak peduli bagaimana nantinya. Ya, namanya kesengsem itu jatuh cinta, cintanya jatuh dari kemuliaan karena Allah,
dia lakukan bukan lagi karena Allah. Nah, yang pertama tadi ingin menikah, otomatis dia akan melakukannya karena ibadah, karena menikah itu bagian dari ibadah. Tapi kalau karena kesengsem, dia membalutnya dengan ibadah, padahal tidak. Dia sudah jatuh hati pada lawan jenis dan dia mengupayakan itu lalu membungkusnya dengan ibadah. Nah, yang kesengsem ini harus meluruskan niat ketika dia akan menikah. Jika memang dapat kesesemnya itu dan taarufnya berjalan lancar, dia harus berupaya meluruskan niat supaya nikah yang dilakukannya itu menjadi ridho Allah, menjadikan Allah sebagai tujuan. Begitu. Nah, yang galau bagaimana? Yang galau ini dia cuma dapat tambatan hati. Dia dapat tambatan, kesal sedikit, galau lagi, dia cari lagi. Kesel sedikit, galau lagi, cari lagi. Yang kayak begini-begini, tiba-tiba nggak sadar udah 10 tahun, umurnya lewat dari 30 atau 40, baru dia kaget, kok saya belum nikah-nikah ya. Nah, hati-hati nih. Nah, yang keempat, iseng-iseng, hati-hati. Ini ahli maksiat. Orang yang taruh karena iseng-iseng, hanya sekedar ingin pembuktian bahwa dianya memang laku pada lawan jenis, atau dia ingin membuktikan pada teman-temannya gitu. Hati-hati. Yang seperti ini biasanya mudah sekali terjerumus pada maksiat. Baik, ikhwan wa fillah rahimakumullah. Sekarang kita bahas tentang syarat-syarat ta'aruf. Ta'aruf, lagi-lagi saya ingatkan bahwa ta'aruf yang kita bahas adalah ta'aruf terkait dengan persiapan menuju pernikahan. Nah, syarat-syarat untuk ta'aruf, yang pertama tentunya harus siap menikah. Artinya dia sudah siapkan mental untuk menerima orang lain, mengisi hatinya, hidup bersamanya, bersabar untuk menerima setiap kenyataan atau kekurangan dari calon pasangannya itu. Siap menikah artinya dia siap menyisihkan sebagian rezekinya untuk nafkah, atau kalau wanita siap dinafkahi dan siap bertanggung jawab untuk mengelola uang nafkah itu untuk kehidupan rumah tangga. Nah, siap menikah ini, maka niat pertama ta'aruf itu pasti akan terkait untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tidak siap menikah, dia pasti punya tujuan-tujuan yang lain. Tapi kalau dia orang yang siap menikah, maka dia melakukannya ta'aruf ini untuk ibadah, karena nikah itu setengah dari agama. Nah, dengan begitu, satu-satunya syarat agar ta'aruf itu menjadi nilai ibadah dan mendatangkan keridhaan Allah adalah yang melakukan ta'aruf harus siap menikah. Ya. Jadi semua prosesnya itu niatnya karena Allah. Ketika bertemu, ketika melakukan interaksi, berkomunikasi itu hanya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu kalau orang yang siap menikah dan dia fokus. Dia akan mempertimbangkan orang di hadapannya ini adalah calon ibu dari anak-anaknya atau calon ayah dari anak-anaknya. Orang yang akan tidur bersamanya dalam sebuah rumah kecil, membangun rumah tangga, saling berbagi, saling berkasih sayang, memahami setiap kekurangan dan bersepakat untuk memperbaiki kekurangan masing-masing. Itu orang kalau siap menikah. Dia akan mempertimbangkan betul orang yang ditaarufin ini. Pastinya dia tidak akan terlalu memikirkan masalah kerupawanan. Dia pasti akan memikirkan kesalehan atau ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dia pasti akan mempertimbangkan bagaimana orang tersebut mau berbagi, punya dada yang lapang, hati yang luas. Kalau yang wanita, yang akhwat, pasti harusnya memilih laki-laki yang penuh kesabaran dan mudah ridho, pemaaf. Kenapa? Karena ketika menikah, wanita itu mengharapkan ridho suaminya. Maka dia akan mengabaikan masalah kerupawanan. Syukur-syukur dapat bonus ketika orang yang di hadapannya ini hatinya lapang, pemaaf, sabar, wajahnya rupawan pula. Yang laki-laki juga begitu. Ketika dia sudah siap menikah, dia pasti akan mempertimbangkan faktor-faktor selain dari kecantikan. Apakah dia bisa masak, mengurus segala keperluan suaminya, menyenangkan hati jika bersikap, menyenangkan mata jika dipandang, menyejukkan telinga ketika didengar. Nah, syarat ta'aruf yang kedua ada saksi yang mendampingi. Ta'aruf itu bukan pacaran. Ta'aruf itu adalah proses mengenal. Tentunya tidak boleh berdua-duaan. Tentunya harus ada saksi. Kenapa? Jangan sampai ketika terjadi interaksi ada salah satu yang dizolimi, ada info-info yang tidak benar. Dengan adanya pendamping, dengan adanya saksi, dia akan menjadi saksi di hadapan Allah pula kelak. Jadi kalau bertemu dengan orang kita taruh, ajak teman, minimal bertiga, ya. Satu si akhwatnya yang ngajak, maka laki-laki sendiri. Kalau laki-laki yang ngajak, akhwatnya harus ngajak berempat.
begitu. Jangan sampai laki-lakinya 2, perempuannya 1. Ya, jadi upayakan ada saksi. Ketika terjadi proses ta'aruf itu harus jelas waktunya. Ta'aruf dimulai kapan sampai kapan, berakhirnya kapan. Jangan digantung. Jangan ngambang. Karena harus disadari bahwa ketika ta'aruf terjadi, sesungguhnya kita sedang menutup pintu bagi orang lain untuk masuk. Ketika ta'aruf semakin panjang, pada hakikatnya kita menutup orang lain untuk melakukan ta'aruf pula. Artinya, kalau kita bukan jodoh, kita dengan orang kita ta'arufi ya, jika kita bukan jodoh dengan orang kita ta'arufi, saat itu kita sedang menunda jodoh aslinya datang. Memperlambat jodoh aslinya itu datang. Jadi ta'aruf itu harus jelas. Nggak usah bertele-tele. Cocok, banyak kebaikan, ambil. Kalau memang jodoh, sampai ke akad nikah. Kalau memang bukan jodoh, pasti ada aja halangan untuk tidak jadi menikah. Nah, yang ketiga, penjajakan tidak boleh terlalu lama. Ta'aruf itu jangan sampai setahun, 2 tahun, apalagi 7 tahun. Ta'aruf itu harus dilakukan dengan cepat. Kenal, cocok, langsung ambil keputusan, iya atau tidak. Dan ingat, tidak ada yang namanya tidak ada pengumuman terhadap hasil ta'aruf kepada siapapun. Ta'aruf itu sifatnya amniyah. Jangan sampai pernah bilang saya pernah ta'aruf dengan si A, si B, si C kepada khalayak ramai atau publik. Jadi jangan sampai ada itu mantan ta'aruf saya, itu nggak boleh. Ya, jadi penjajakan jangan terlalu lama, supaya jika pun tidak jadi, tidak terlalu dalam hati kita tergores. Karena semakin kita mengenal, semakin dalam kita tumbuh minat dalam hati kita, akan semakin dalam pula luka ketika kita tidak jadi menikah dengannya. Yang keempat, menjaga batas-batas syariah. Ta'aruf itu dilakukan dengan menjaga batas syariah. Ada ketentuan dalam Islam, tidak boleh berkhalwat, tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang fahsya, ya, tidak bersikap-sikap yang aneh. Nah, dalam proses ta'aruf yang pernah saya lakukan, saya pasti membolehkan kedua orang yang menjalani ta'aruf ini untuk saling berinteraksi lewat WA. Yang dimaksud tidak boleh berduaan itu adalah ketika bertemu. Tapi kalau lewat WA, silahkan saja ngobrol berdua, boleh. Kenapa? Karena di WA itu terekam semua apa yang dikatakan, terrecord semua apa yang diinteraksikan. Kalau ternyata si A dan si B yang ta'aruf ini melakukan fahsya dan akhirnya mereka menjadi menikah, ya itulah jodohnya. Kalau si A melakukan fahsya, si B menolak, nggak jadi, ta'arufnya pasti gagal. Salah satu melakukan fahsya, yang satu menolak, pasti nggak jadi. Tapi kalau dua-duanya fahsya, terus semakin akal, semakin jadi dan menikah, itulah jodohnya. Begitu ya. Jadi saya akan mempersilahkan pasangan ta'aruf untuk berkontak dengan WA, dan tidak sedikit yang gagal ketika berkomunikasi dengan WA karena ada salah komunikasi, merasa tidak cocok. Itulah takdir. Tapi tetap yang namanya syariah tetap dijaga, karena setiap kali maksiat yang kita lakukan pasti akan berdampak pada masa depan kita. Kalau tidak di dunia, dia akan berdampak pada akhirat. Yang kelima, teknis ta'aruf sesuai dengan kultur. Teknis ta'aruf itu tidak ada acuan baku dalam syariah. Kulturnya berbeda, maka teknisnya berbeda pula. Kalau di zaman era keterbukaan, apalagi di kota besar seperti Jakarta, bertemu ta'aruf itu hal yang biasa. Datang, ketemu, ngobrol. Kalau di pelosok, di pesantren, biasanya datang ke rumah dengan bawa ustadz, ya. Jadi macam-macam kulturnya. Sesuaikan dengan kultur yang ada, jangan membuat hal-hal yang aneh. Ada sistem ketemu, nazor dan sebagainya. Itu adalah kultur yang berbeda dengan kultur Indonesia. Santai aja ta'aruf itu. Datang, berkunjung, ngobrol sebentar, pulang, istikharah. Jika lanjut ke tahap selanjutnya. Jadi hal yang biasa. Boleh nggak ta'aruf di mall, bertemu di rumah makan? Boleh, silahkan. Ya, itu dibolehkan. Jadi sesuaikan dengan kultur. Kalau bertemu di masjid lebih bagus. Tapi kan jadi aneh ketika di masjid ngobrol balik hijab, ta'aruf, orang jadi bertanya ini ngapain gitu. Kenapa nggak ta'aruf diadakan di rumah-rumah kita? Ya, atau di tempat-tempat makan. Nah, ketika tempat makan juga harus menjaga privasi. Jangan sampai menunjukkan aksi-aksi yang tidak menyamankan masyarakat untuk memandangnya. Nah, ta'aruf ngapain aja sih? Sekarang kita bahas ta'aruf ngapain aja. Nah, yang pertama, ta'aruf itu tujuannya menumbuhkan chemistry. Harus tumbuh minat ketika ta'aruf. Caranya adalah misalnya dengan melakukan dialog, berbincang-bincang, membahas sebuah problematika, membahas sebuah topik,
Dari situ tumbuh chemistry, tumbuh minat di hati kita. Chemistry itu kan belum tentu hadir karena tertarik pada wajah, bisa tertarik pada senyuman, tidak, bisa jadi karena tertarik pada gesturnya, tertarik dengan cara menjawab atau menyikapi sesuatu. Makanya ta'aruf itu diadakan dialog, dan isi ta'aruf itu bukan sekedar tanya jawab biodata aja, data diri aja, siapa bapak kamu, siapa ibu kamu, rumah di mana, bukan. Ta'aruf itu kita bisa melempar sebuah topik untuk dibahas bersama, agar kita bisa mendapatkan gambaran-gambaran cara berpikir, agar kita bisa mendapatkan bagaimana cara memandang sebuah permasalahan. Sebenarnya kalau chemistry bertemu, ketika chemistry tumbuh maksud saya, maka yang akan tumbuh adalah kita akan bersabar dengan pasangan kita ketika terjadi perbedaan. Kenapa? Chemistry tumbuh. Ketika chemistry tumbuh, dia akan menjadi penguat bagi kita untuk bersabar dengan segala kekurangan yang akan kita temui setelah pernikahan nanti. Ketika chemistry tumbuh, cinta juga tumbuh pastinya. Dengan perlahan dia akan menyuburkan cinta itu. Yang namanya cinta itu pasti diiringi dengan pengorbanan. Artinya, dia akan lebih bisa memahami pasangannya. Kalau chemistry belum tumbuh, yang terjadi bukan pemahaman. Dia akan menghujat segala macam kekurangan pada pasangannya. Dia akan mempertanyakan hal ini itu yang dia tidak pahami tentang pasangannya. Tapi kalau chemistry tumbuh, yang tumbuh juga bagaimana dia akan memahami segala macam sesuatu yang dia belum ketahui dari pasangannya. Yang kedua, ta'aruf itu penjajakan batas keridhaan dan kesabaran. Karena setiap orang pasti beda memiliki keridoan. Batas-batasnya apa sih gitu. Sabar sejauh apa sih? Ya, jadi ketika ta'aruf itu tanya, apalagi akhwat itu yang diharapkan ya, untuk akhwat ya saya pesan, untuk yang diharapkan dan patokan untuk jadi suami adalah mudah memberikan maaf atau mudah ridho dan lapang hatinya dengan begitu banyak kesabaran. Itu yang dicari dari seorang laki-laki. Nggak perlu dia tampan, ya, nggak perlu dia wajahnya pas-pasan, tapi kalau hatinya lapang, pemaaf, mudah ridho, soleh pula, itu diambil. Kenapa? Pernikahan bagi wanita, dia memindahkan kewaliannya dari ayahnya ke seorang laki-laki yang sudah dia setuju untuk jadi suaminya. Di saat itu dia butuh ridhonya. Bayangkan kalau laki-laki itu pemarah, hatinya sempit, sulit untuk memaafkan. Ketika istrinya wafat, dia tidak ridho, cilaka dah. Hidupnya akan celaka semuanya. Yang dibutuhkan perempuan itu hanya keridhaan suami setelah menikah. Ukur itu. Dan seorang laki-laki harus tahu batas-batas kesabarannya. Jangan sampai dia menikahi wanita yang tingkah lakunya itu sering kali membuat dia marah, tidak menyenangkan. Kan ada orang cantik, rupa cantik jelita, kaya raya, tapi tingkah lakunya tidak mengenakan di hati kita, membuat kita sering marah. Yang kayak gitu-gitu jangan dilanjutkan proses ta'arufnya, lebih baik cari yang lain. Itu kode-kode dari Allah Subhanahu wa taala buat kita bahwa jangan-jangan bukan jodoh terbaik kita. Nah, jadi jajaki batas keridhaan dan kesabaran. Bisa dengan tadi pembahasan topik-topik atau problematika yang ada di sekitar kita, meminta cara pandangnya. Yang ketiga, mengukur manfaat dan mudarat. Ya, jadi kita bisa ngukur nih, ini orang yang kita ta'arufi ini banyak manfaatnya nggak buat kita. Manfaat maksudnya adalah manfaat untuk mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Manfaat yang dimaksud adalah manfaat bagaimana bisa membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudarat yang dimaksud adalah mudarat yang kemarahan dia membuat kita tidak bisa memaafkannya. Hati-hati. Mudarat itu artinya kita terlalu letih akan hidup dengan dia. Kita akan berat untuk mengangkat dia menjadi bisa beribadah selevel sama dengan kita. Kita akan berat membangun rumah tangga yang islami. Itu mudarat, diukur. Ya. Yang keempat, proses dengan keputusan yang jelas. Ketika ta'aruf, keputusan harus jelas, tidak boleh ngambang. Misal bilang, "Ukti, hari ini malam nanti saya akan istiqoroh, besok kita putuskan." Harus jelas tuh timelinenya. Jangan kita ketemuan yuk, bisa ketemuan lagi, jangan begitu. Datang ke rumahnya boleh, datang ngobrol-ngobrol boleh. Berapa lama? Jangan lama-lama, ya. Kalau maksimal ta'aruf itu 2 atau 3 bulan lah paling lama. Habis itu penentuan, kalau sudah setuju langsung lamar penentuan. Jadi proses ta'aruf ada yang setahun, tapi lamanya itu bukan ketika prosesnya. Lamanya itu biasa proses untuk membeli mas kawin, penentuan gedung pernikahan, undangan dan sebagainya. Tapi ta'aruf maksimal 3 bulan. Maksimal 3 bulan. Sisanya bukan ta'aruf lagi, tapi proses menuju pernikahan. Beda loh. Ta'aruf itu ingin berkenal, ketika sudah sampai pada lamaran, maka itu disebut bukan ta'aruf lagi, tapi sudah proses menuju pernikahan. Jadi ta'aruf paling lama 3 bulan. Jangan lama-lama. Agar kalau ternyata dia bukan jodohmu, walaupun sudah akad nikah, bahkan sudah beli cincin kawin,
Kalau bukan jodohnya nggak jadi. Kalau udah nggak jadi begini, kalau kita sudah terlalu dalam, sakitnya luar biasa. Tapi kalau kita memang niatnya karena Allah, ya jatuh hatinya tipis-tipis aja, insya Allah kalau nggak jadi, ya juga sakitnya juga tipis-tipis aja. Yang kelima, ta'aruf itu pada hakikatnya adalah fokus group discussion menuju pernikahan. Jadi membahas topik-topik untuk apa yang dibangun, topik-topik yang dibangun itu adalah topik-topik tentang pernikahan. Bagaimana cara pandang dia bertetangga, bagaimana cara pandang dia tentang mertua, bagaimana cara pandang dia tentang bersikap pada keluarga kita, pada suami, pada istri, pada ipar-iparnya. Itu perlu dikaji. Perlu dibahas. Dengan begitu kita akan mudah mengkoneksikan pasangan kita itu dengan keluarga kita. Karena pada hakikatnya menikah itu bukan sekedar dua orang. Menikah itu ketika seorang wanita memindahkan kewaliannya pada suaminya harus sadar bahwa dia juga sedang memindahkan ibu dan bapak dari wanita ini adalah sama sederajat dengan ayah dan ibu kandungnya. Bayangin tuh, kakak-kakaknya, adik-adik juga menjadi kakak-kakak adiknya, adik kita sementara. Ipar-ipar juga harus jadi bahan pertimbangan. Apakah kita sanggup bagaimana mengelola rumah tangga nanti dengan kondisi ipar-ipar yang ada. Jadi berkenalan dengan ipar, itu calon ipar juga boleh, perlu. Karena pasti akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang ta'aruf. Saya akan perdalam lagi dari pertanyaan yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq hidayah.